Bu, tapi ibu aku tuh galak banget, suka bicaranya nyakitin hati aku. Aku suka dibilang anak yang A, B, C, D, E. Padahal aku sudah berusaha sehari-hari untuk jadi anak ibu yang baik. Tapi kadang kita bentrok aja Bu, suka berantem sama ibuku sendiri. Itu bagaimana? Ya, jadi kalau ada seorang ibu yang mungkin tidak bisa mengontrol emosinya, sukanya marah-marah, berkata kasar, kita harus pahami dulu bahwa ibu tersebut ada luka batin yang belum diselesaikan, yang belum disembuhkan. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kalau kita kuat ya berarti kita berbagi energi positif ya. Kalau kita paham gitu ya, kita sudah melebarkan hati untuk menerima bahwa sebenarnya pasti seorang ibu tuh baik kok, karena Allah tuh sudah memberikan rahim ya. Rahim itu adalah rasa kasih sayang, meskipun di luar sana ada wanita-wanita yang mungkin belum punya anak, tetap dia punya rasa kasih sayang. Nah, ketika dia mampu mengucapkan sesuatu hal yang berkata kasar, yang tidak pada tempatnya, atau kata-kata binatang, itu berarti ada faktor lain yang menyakiti dirinya. Entah itu kesedihan, entah itu kehilangan orang yang dia cintai, atau dikhianati, atau disakiti secara emosional yang belum bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, dan tidak bisa atau orang sekitarnya tidak mengerti gimana caranya membantu supaya trauma itu atau rasa sakit itu selesai. Kalau kamu bisa untuk mengimbangi energi tersebut, bisa, tentunya ini perlu waktu sih ya, bisa membantu ibumu untuk pulih, itu bisa dipelajari. Tapi kalau kamunya belum kuat, merasa bahwa kamu juga sendiri rapuh, ada baiknya kamu jaga jarak, kamu berusaha untuk tidak menimbulkan trauma itu muncul kepada ibu. Coba deh perhatiin, ibu tuh marah karena apa? Kemudian biasanya mengeluarkan kata-kata kasar tuh kalau saya bagaimana? Kalau misalnya tiba-tiba kita sudah diem aja, sudah melakukan yang terbaik, tapi ibu mungkin memberikan kata-kata yang kasar, cek apakah ada yang salah persepsi sama ibumu. Misalnya kamu sudah bilang untuk belajar di rumah sama temen, tapi sampai malam, pulang baru jam 9 malam tanpa ngabarin, pulang-pulang ibumu marah, ngomel, bla 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 bla. Kamu tentunya kalau cek lagi, adakah perilaku yang memang kesalahan kamu, misalnya entah itu tidak memberi kabar, entah pulangnya kemalaman, harusnya bisa dong pulang jam 7 atau jam 8 malam, seperti itu. Kalau memang ada yang salah dari diri kamu, ya minta maaf. Tapi kalau memang salah persepsi, tunggu emosi ibu, biarkan dia marah dulu, biarkan dia meluapkan emosinya, tidak perlu dibales ya. Sebaik mungkin kamu bersikap dengan baik. Nanti kalau sudah reda, kabari, kasih tahu kenapa, jelasin kenapa pulangnya malam, minta maaf, nanti kedepannya tidak akan diulangi, seperti itu ya. Tapi itu sih perlu proses, dan untuk bagaimana cara bersikap kepada seorang ibu yang terlalu banyak mengeluarkan emosi negatifnya, kamu harus lebih sayang kepada beliau gitu ya. Itu sih dari saya. Meskipun itu tetap harus kamu belajar dan belajar untuk bagaimana cara mengatasi, cara membantu, cara mensupport ibu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan bukan cuma kamu, mungkin juga butuh bantuan ayahmu, butuh bantuan mungkin kakek nenekmu, seperti itu gitu ya. Di dunia ini banyak hal yang membuat orang menyimpan rasa sakit dan traumanya di dalam hati maupun tubuhnya sendiri, sehingga itu perlu waktu untuk menyelesaikannya semua. Gitu ya, terima kasih.